Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah asam dan basa. Bersama saya, Miftahul Firdaus Pratiwi. Di topik ini, kita akan mempelajari sejarah asam basa pada masa kuno, pada masa pertengahan, hingga masa Proset-Lowry Arrhenius sampai dengan masa Lewis atau masa modern. Pada zaman kuno, orang ingin mengetahui apakah itu asam atau basa. Para ilmuwan terdahulu akan mencicipi sesuatu, kemudian menggolongkannya berdasarkan misalnya rasa, bau, teksturnya. Setelah dicicipi, barulah ketemu rasa asam, asin, pahit, manis, dan lainnya. Hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani oxein yang bermutasi menjadi kata kerja Latin acere yang berarti membuat asam. Pada zaman kuno tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab, Jabir ibnu Hayyan, mempersiapkan asam nitrat dengan cara memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Hal-hal yang terasa pahit, misalnya sabun, ini akan memunculkan kata basa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa istilah awalnya berarti memanggang karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur. Ini akan menghasilkan NaOH dan KOH. Basa yang digunakan untuk membuat sabun. Berikutnya, pada abad ke-13, ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa mempunyai sifat yang berlawanan satu sama lain, dan bahwa kekuatan asam dari asam berkurang ketika ditambahkan alkali. Kemudian Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan, misalnya kunyit nih, akan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Ini akan memunculkan penggunaan indikator. Ternyata warna-warna ekstrak tanaman mengalami perubahan warna pada kondisi pH yang berbeda. Abad ke-18, pada ilmuwan Lavoisier, beliau biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris. Tahun 1776, ia menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi tertentu dalam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut zat oksigene atau oksigen seperti yang dikenal sekarang. Oksigen berasal dari bahasa Yunani oksi untuk asam dan gen untuk lahir. Masih di abad ke-18,
munculnya ilmuwan Davy dan Priestley. Ia menemukan nitrous oksida atau gas tertawa dengan eksperimen sendiri. Ia melanjutkan penyelidikan ini pada tahun 1810. Ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasamannya, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, misalnya pada HCl. Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam pada waktu yang sama. Joseph Priestley ini membuat penemuan yang sama juga. Dilanjutkan pada peneliti Liebig Justus Freiherr von Liebig, salah satu ahli kimia besar di Jerman dan juga pendiri agrokimia, yang memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Berikutnya, ilmuwan August Arrhenius adalah seorang jenius yang disalahpahami yang jauh di depan zamannya. Dia memiliki keberanian untuk mengusulkan jalan tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884, apa yang ia ucapkan merupakan tindakan bid'ah ilmiah sehingga ia dicemooh bertahun-tahun. Namun kemudian pada tahun 1903 ia terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Menurut Arrhenius, definisi asam dan basa berjalan seperti ini. Contohnya adalah HCl, di mana HCl terurai menjadi H+ dan Cl-. Tadi Arrhenius menyampaikan bahwa ketika asam dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, menjadi kation dan anionnya. Kemudian Arrhenius menyampaikan bahwa asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen bermuatan positif, sedangkan untuk yang basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil. Menurut Arrhenius, asam dan basa bereaksi dalam reaksi netralisasi dan membentuk air. H+ ini bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Selanjutnya yaitu ilmuwan Johannes Nicholas Bronsted menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Berikutnya, pada teori asam dan basa modern, yaitu ilmuwan Gilbert Newton Lewis. Teori ini menyempurnakan teori sebelumnya. Teori ini lebih luas. Untuk waktu yang sama, rujukannya adalah air. Zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam. Zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Gilbert Newton Lewis
pada tahun 1875 sampai 1946, gebrakan besar Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Dalam model Lewis, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima pasangan elektron bebas, dan basa adalah zat yang memiliki pasangan elektron bebas. Ini yang dapat didonorkan. Jadi di sini dapat kita simpulkan secara sederhana ya, bahwa asam adalah penerima atau aseptor pasangan elektron bebas, dan basa yaitu donor pasangan elektron bebas. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan PPT dan pengucapan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.